Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda semua senantiasa dalam lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah, di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Fadilah Amal, di situ diceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu malam Rasulullah nggak bisa tidur. Nah, apa yang menyebabkan ketika malam itu Rasulullah nggak bisa tidur? Sampai-sampai Rasulullah gelisah bolak-balik ke kiri dan ke kanan, matanya belum mau terpejam. Melihat tingkah Rasulullah seperti ini, selalu gelisah dan tidak bisa tidur. Akhirnya istri Rasulullah, Aisyah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sehingga engkau nggak bisa tidur?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tadi siang ketika saya melewati sebuah tempat, saya melihat ada satu buah kurma terletak di suatu tempat. Karena menyayangkan kurma itu terbuang sia-sia dan terbuang percuma, akhirnya saya pun mengambil buah kurma itu, hai Aisyah, lalu memakannya. Sayang Kang, daripada terbuang cuma-cuma nggak ada orang yang ambil, lebih baik saya yang ambil lalu saya makan." Akhirnya sampai saat inilah, itulah yang mengganggu pikiran saya sehingga saya nggak bisa tidur. Saya takut dan khawatir sekali, jangan sampai buah kurma yang tadi siang yang saya ambil dan saya makan itu adalah titipan untuk sedekah kepada orang-orang yang miskin. Tapi waktu itu kan nggak ada yang mengambilnya. Jadi mau tidak mau, karena saya amat menyayangkan terbuang percuma dan terbuang sia-sia begitu saja, lebih baik saya ambil lalu saya makan. Inilah yang mengganggu pikiran saya. Saya merasa takut dan khawatir, jangan-jangan kurma ini adalah sedekah untuk orang-orang miskin. Masya Allah, luar biasa. Ternyata gara-gara satu biji buah kurma yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikmati di siang hari itu, inilah yang mengganggu tidurnya. Inilah yang mengganggu pikiran Rasulullah, karena Rasulullah merasa khawatir dan takut. Jangan sampai buah kurma itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain, yaitu orang-orang fakir miskin. Jemaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmah yang kita bisa petik dari kisah Rasulullah ini yang gak bisa tidur gara-gara buah kurma? Sebiji buah kurma, meskipun itu adalah barang yang dibuang atau diletakkan di suatu tempat, lalu Rasulullah mengambilnya, mengakibatkan Rasulullah merasa takut dan khawatir. Sebiji buah kurma, apalagi kalau banyak memang nih. Ini mengajarkan kepada kita bahwa begitu banyaknya orang di sekeliling kita yang tidak pernah merasa takut dan khawatir atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Malahan banyak di antara mereka
yang merasa senang, yang merasa bahagia, tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa khawatir atas makanan-makanan haram yang mereka nikmati, minuman-minuman haram yang mereka minum, pakaian-pakaian haram yang mereka pakai, kendaraan-kendaraan yang haram yang mereka kendarai, tempat tinggal haram yang mereka tempati. Nah, kadang-kadang dalam keadaan seperti itu mereka tetap nyenyak tidurnya, seakan-akan hal-hal seperti itu, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka tidak membebani pikiran mereka untuk merasa takut dan merasa khawatir. Meskipun mereka telah melakukan kerusakan-kerusakan terhadap dirinya, terhadap Allah, dan terhadap sesamanya manusia. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang ketika melakukan dosa dan kesalahan itu selalu merasa takut dan khawatir atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sehingga kalau kita sudah berada dalam posisi seperti ini, otomatis kita akan selalu memperbanyak istighfar. Mereka yang selalu takut dan khawatir atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, tentunya istighfarnya begitu banyak, zikirnya begitu banyak, karena ia tahu bahwa dosa-dosa yang ia kerjakan merupakan kesalahan besar dalam kehidupannya yang bisa mengakibatkan dirinya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya menjaga kehidupan kita, bagaimana bisa menjadi lebih takwa lagi kepada Allah, bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia lebih baik lagi, bisa menjadikan diri kita menjadi lebih takwa, akhirnya bisa mendapatkan begitu banyak berkah dalam kehidupan ini, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan perhatian besarnya Allah kepada kita semua, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat ini insya Allah akan kita raih. Mari selalu merasa takut dan khawatir atas dosa dan kesalahan yang kita kerjakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.